masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Bagaimana keadaanmu saat ini? Baik, amin. Mari saudara, kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh. Kita datang dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapan Tuhan turun atas kami, buka hati dan pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan berkati kami semua hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 4 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6, tetap kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Di ayat 4 dikatakan begini saudara, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh yang ada di dalam saudara dan saya itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita memiliki confidence. Karena perasaan minder, tidak percaya diri, mengasihani diri sendiri, putus asa, dan gampang menyerah pada keadaan seringkali mewarnai perjalanan hidup orang percaya. Tidak seharusnya kita bersikap demikian, saudara. Sebab sesungguhnya orang-orang percaya di tengah dunia ini bukanlah orang-orang biasa. Kita ini di atas rata-rata, saudara. Amin. Bukan pecundang, melainkan Alkitab katakan pemenang. Amin. Sejak awal kita diciptakan, Tuhan sudah memiliki rancangan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan di Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak
dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini akan membangkitkan semangat kita dalam menjalani hidup jika kita menyadari bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan pun menegaskan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Nah, di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 37, di sana dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Orang-orang yang berhasil dan para pemenang adalah orang-orang yang memiliki sikap percaya diri. Tanpa rasa percaya diri, mustahil orang mampu meraih apa yang menjadi impian dalam hidupnya. Jadi saudaraku yang kekasih, milikilah rasa percaya diri yang berarti memiliki rasa optimis dan senantiasa berpikiran positif adalah salah satu modal menggapai kesuksesan. Karena itu saudara-saudara, dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin saudara. Nah, dampak dari itu semua adalah membawa kita pada semangat untuk menjalani hidup ini dalam situasi apapun. Karena saudaraku yang kekasih, mari kita memiliki confidence dalam hidup kita. Amin. Karena memang kita diperlengkapi dengan roh Tuhan ada pada kita. Roh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan juga Alkitab menegaskan, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan minder. Ya, jangan saudara tidak percaya diri. Jangan saudara hanya mengasihani diri sendiri. Jangan berputus asa. Jangan gampang menyerah pada keadaan. Tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Jangan itu mewarnai perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita harus memiliki optimis. Kita harus selalu berpikiran positif. Karena tadi kita ditegaskan oleh Alkitab bahwa Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Amin. Rancangan Allah bagi kita adalah sukses. Amin. Berhasil. Amin. Kaya, bertambah kaya, dan semakin kaya. Haleluya, katakan haleluya 12 kali. Tulis di live chat ya. Tulis di kolom komentar. Haleluya 12 kali. Haleluya saudara ya. Jadi apapun situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, miliki rasa percaya diri karena di dalam kita ada roh Allah. Amin. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Berarti kita bisa menggerakkan roh itu untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih. Kita harus punya rasa percaya diri karena kita adalah istimewa di pemandangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh Kudus yang akan membantu kami, menolong kami menghadapi segala situasi dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya kami tetap bersuka cita dan mengucap syukur di segala keadaan yang kami harus lalui. Kami tidak akan pernah menyerah, kami tidak akan minder, kami tidak akan mengasihani diri sendiri, kami juga tidak akan berputus asa. Selalu ada harapan karena kami tahu Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati suami, istri, anak-anak, mantu, cucu, cicit mereka semuanya. Berkati usaha pekerjaan, pelayanan mereka. Berkati studi mereka semua. Dan Tuhan yang melakukan terobosan-terobosan dalam hidup mereka. Tuhan buat promosi-promosi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka semua naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak satupun yang kekurangan, tidak ada yang sakit-sakitan. Di dalam nama Yesus kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami raih janji Tuhan hari ini. Kami raih rancangan-rancangan Tuhan yang telah Engkau rancangkan di saat kami tidur malam yang telah berlalu untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Dan penyertaan Tuhan kami rindukan. Berkat-Mu selalu kami harapkan di hari ini dalam seluruh tugas dan kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada